Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa teman-teman semoga yang setiap hari itu teman-teman bertambah sehat, semakin tambah semangat, tambah bangkit lagi dan semakin hari tambah sampai benar-benar sembuh total. Itu doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi tentunya saja di channel tentang motivasi dan edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, tentunya saja di channelnya Kang Sunari teman-teman. Nah teman-teman, kami ini punya metode buat kalian semua ya yang masih bergelut tentang sensasi ya, yang terkenalnya itu 1001 sensasi. Nah, untuk mengurangi bahkan bisa menghilangkan daripada sensasi gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, maka terapkan treatment ataupun metode dari kami sendiri untuk kalian semua yang masih berjuang, apalagi yang baru-baru yang baru pemulihan, baru menghadapi memulai terkena, baru belum lama terkena asam lambung dan anxiety disorder ataupun pusing dengan sensasi. Ini sebenarnya apa sih? Karena rasanya sangat luar biasa, yang sangat menghororkan teman-teman ya. Tapi tenang aja teman-teman ya, segimana horornya pun juga teman-teman itu nggak usah khawatir, karena ini sebetulnya gejala psikosomatik ini ataupun psikosomatis ini sebetulnya butuh respon tubuh. Cuman karena kita tuh kurang banyak pengalaman, mungkin terlalu banyak searching dan sebagainya, akhirnya selalu dikait-kaitkan dan selalu mempunyai skenario sendiri gitu ya, seolah-olah ini bahaya padahal tidak teman-teman. Tenang saja teman-teman, kalian tuh pasti sembuh total, itu pasti teman-teman. Hanya saja waktu ataupun dikatakan waktunya itu lama ataupun tidaknya itu tergantung. Lalu teman-teman bertanya kepada saya, tuh teman-teman yang lain yang datang ke rumah saya itu semua pada sembuh. Alhamdulillah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang datang dapat kami alhamdulillah atas izin Allah, Allah sembuhkan. Ya, Allah sembuhkan semuanya dengan semudah, dengan secepat itu ya, alhamdulillah alhamdulillah. Silahkan monggo teman-teman, bila mana emang teman-teman mau ke tempat saya pun juga. Tapi jangan lupa teman-teman, biar kalau teman-teman nggak antri itu mendingan teman-teman ini aja, daftar aja dulu biar kalian nggak antri, kasihan gitu. Kadang-kadang yang tiba-tiba dia malam datang, pagi datang, dia ketemu sama saya bisa 2 hari. Maka teman-teman bisa menghubungi via WA saya itu ke daftar untuk nomor antrian atau pendaftaran di yang ingin ketemu saya di tempat saya tentunya di Cirebon ke 08122 383 0951. Teman-teman bisa kok menghubungi nomor itu, bikin jadwal, bikin schedule, datang ke tempat kami, silakan mau nginep, terserah gitu teman-teman. Nah, kita kembali teman-teman ya, untuk menerapkan treatment ataupun metode dari saya, antisipasi, menjaga panik, cemas, khawatir, was-was, gelisah, malas ya, untuk menghadapi agar kita bisa keluar daripada zona anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Begini teman-teman ya, itu ada beberapa faktor yang kita harus memang menerapkan, karena harus bisa membedakan teman-teman ya, mana penyakit, mana anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Kalian harus bisa membedakan mana penyakit, mana anxiety psychosomatic disorder. Kalian jangan disama-samakan dengan yang namanya anxiety psychosomatic disorder itu dengan penyakit teman-teman, karena ini bukan penyakit. Kita ini hanya gangguan mental, gangguan psikis, pola pikir saja teman-teman, dan itu masih bisa dihadapi tanpa harus menggunakan apapun ya. Itu bisa, karena di antara kalian itu memang butuh seorang teman yang bisa memahami, yang bisa mengerti, dan harus kepada orang yang tepat baru bisa teman-teman. Nah sebelum itu teman-teman tonton sampai habis, jangan di skip. Yang baru bergabung terima kasih, yang belum bergabung, yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentu saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Baik, sekali lagi di sini saya bukan dokter teman-teman, bukan dokter ya. Tapi saya ingin berbagi pengalaman saya, berbagi banyak pengalaman saya, dan ini juga memang sedikit saya mengerti dan tahu banget lah tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, bagaimana pengobatannya, bagaimana cara memberikan treatment yang baik, cara terapi yang baik, bahkan ke teman-teman juga bisa terapi mandiri di rumah, itu bisa teman-teman. Nah untuk itu teman-teman, biasanya karena kita ini orang terkena anxiety disorder ya, kita udah berobat kemana-mana, bahkan sampai ke dokter, beberapa rumah sakit,
klinik, bahkan sampai pergi di rukiah, bahkan sampai pergi ke orang pinter lah gitu kan, kita sampai tidak ada perkembangannya sekali, sama sekali tidak berkembangan. Ini kesalahan kita karena mungkin treatment yang di ya belum pas aja, belum cocok. Maka teman-teman harus bisa bedakan ya, mana penyakit, mana anxiety psychosomatic disorder. Nah, kalau penyakit ini kalau kita memang lagi kambuh, contoh seperti kayak pusing, sakit gigi, ataupun dikatakan tipes ataupun DBD, ya kalian bed rest 1 minggu, 1 bulan lamanya, udah selesai teman-teman, bahasanya pasti sembuh. Tapi kalau anxiety teman-teman, ketika lagi kambuh, itu kebanyakannya bagi orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder, ketika lagi kambuh dia pengennya apa? Tiduran, rebahan, ngelamun, meratapi, guna-gulana, merasa-rasakan sensasi, menyama-nyama sensasi. Ini kesalahannya. Ketika orang anxiety perbedaannya karena ini bukan penyakit, ketika ada timbul sensasi yang nyolek-nyolek maupun dikit maupun gede istilahnya, teman-teman itu nggak boleh diem, nggak boleh cari tempat yang enak, nggak boleh cari tempat yang nyaman. Ketika ada keliengannya, was-wasnya, piar-piarannya, les-lesannya, teringat dingin keluar, itu teman-teman nggak boleh diem. Kalian harus cari untuk mengalihkan, beraktivitas untuk mengalihkan pola pikiran negatif. Kalau kalian dibawa diem, guys, itu kalian akan timbul prasangka praduga yang mempunyai skenario sendiri. Jangan-jangan saya bakal begini, jangan-jangan saya bakal begitu. Akhirnya nyambung nih. Saya takut tidak tertolong nih. Saya takut. Pokoknya hal-hal yang negatif itu selalu muncul. Karena itu kalian diam. Padahal teman-teman, yang kalian rasakan itu dari piar-piaran, dari berdebar, dari sesak napas, dari keliengan yang sangat kayak begitu horor, tapi itu aman teman-teman. Terus mata buram, telinga berdenging, belum les-lesan. Itu sebetulnya nggak apa-apa, nggak akan terjadi gimana-gimana teman-teman. Itu tidak akan ada dampak apa-apa karena kita diikutin rasa takutnya, diikutin rasa khawatirnya. Akhirnya apa? Timbul punya pola pikir yang negatif. Akhirnya jantung itu akan berdebar. Berdebarnya itu bukan penyakit, guys. Itu gejala psikosomatik, wajar karena itu dipicu oleh adrenalin daripada rasa panik, takut, khawatir, cemas yang berlebih. Karena seolah-olah nih, gue takutnya udah blackout, nggak bisa berpikir. Karena seolah-olah kita ini, saya ini bakal bahaya gitu, kayak terancam. Enggak, guys. Buktinya, selama ini yang kalian khawatirkan itu tidak akan terjadi apa-apa. Mana yang selama kalian khawatirkan? Selama yang kalian khawatirkan ini tidak terjadi, guys. Berapa lama kalian? 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun? Mana? Selama ini yang kalian khawatirkan pernah nggak terjadi? Tidak, guys. Pinternya anxiety disorder dan orang-orang terkena anxiety disorder justru orang-orang yang cerdas, guys. Kalian tuh tipe pemikir, dan awalnya kalian selalu mempunyai perasaan yang selalu nggak enak sama orang, nggak enak sama ini. Akhirnya begitu tuh. Jadi untuk mengalihkan, bagaimana kalian coba beraktivitas, bersosialisasi, alihkan. Apa yang membuat kamu suka? Kamu pengen bersihin motor kayak, pengen bersihin mobil kayak, pengen beres-beres rumah kayak, pengen nyabutin rumput kayak, bersihin kompor kayak. Yang jelas dialihkan, jangan dibawa rebahan, jangan dibawa tiduran. Itu pantangan banget, guys. Karena bagi orang-orang terkena anxiety, psikosomatis, apalagi levelnya udah tinggi, yang dikatakan level yang sudah mendekati 100% parahnya. Walaupun separah-parah orang anxiety disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Itu istilahnya yang ketakutan, was-wasnya terlalu tinggi, guys. Itu kalian tuh sebetulnya nggak jadi masalah ya. Semua yang ada di dalam pikiran kalian itu bullshit, hoax. Tapi Kang, masalahnya ini alasannya rasanya tuh horor banget, tapi nyata. Betul sekali, guys. Rasanya bener-bener real, nyata, berasa banget. Tapi semua yang kalian khawatirkan itu 99,9%, apapun yang kalian khawatirkan tidak akan terjadi apa-apa. Yang satu takut dijudge, takut dihakimi ya. Karena ada lagi juga yang akhirnya lama-lama akan menjadi introvert. Tapi itu semuanya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena itu adaptasi. Kamu ingin mendekati ke normalan, guys. Akan mendekati terbebas daripada zona anxiety disorder. Tapi kalian nggak boleh diem, guys. Kamu jangan ikut rasa takut, khawatir, cemas, was-was, gelisah, malas, itu jangan diikutin. Jadi, guys, di sini pada intinya kalian harus bisa benar-benar belajar bagaimana caranya untuk memperlakukan diri kamu seperti orang normal. Kalian dulu seperti apa sih? Sebelum kalian terkena anxiety, kalian tuh bisa nongkrong, bisa pergi, ya bisa main, bisa entah itu di kafe, ngopi di mana kek. Itu kamu belajar gitu. Dan selama ini kalian tuh, kesalahan kalian itu selalu menganggap diri kalian seperti orang sakit. Jadi seolah-olah kita tuh sakitnya parah. Jadi seolah-olah kita tuh sakitnya itu kayak nggak ada obatnya. Akhirnya dipikirkan.
akhirnya melamun, ujung-ujung akan meratapi, gundah gulana, galau lagi, akhirnya malas kemana-mana. Dan orang-orang yang terkena anxiety, psikosomatik disorder itu rata-rata dia malas, pengennya tiduran, rebahan. Aduh, mau pergi mikir, mau makan mikir, mau semua mikir, bahkan sampai mandi pun dia ada yang trauma juga, yang takut ke kamar mandi, guys. Nah, untuk itu, guys, kalian belajar dari sini. Mental kalian itu sangat pengaruh bagi kalian yang masih berjuang di dalam zona anxiety disorder ya, untuk melawan mental gadungan, mental kalengan, mental bocing ini, guys. Kalian itu bisa untuk melewati semuanya, guys. Percaya, dan kalian pasti sembuh. Kalian nggak perlu gimana-gimana. Kamu yang bisa menerapkan di rumah sendiri, guys. Bisa terapi mandiri, gitu. Ngopi, guys. Itu kesalahan kalian. Nah, seperti saya ngopi, kalian berpikir enak banget dia ngopi. Loh, kalian juga bisa, guys, gitu loh. Yang bikin gak enak, yang bikin ancaman, yang bikin kamu itu bukan masalah kopinya, guys, tapi pikiran kalian. Kenapa? Karena memang harus diriset. Kalian ya itu terlalu stuck pola pikirnya di situ aja. Jadi kalau seolah-olah nih makan pedas suatu ancaman, makan yang berminyak suatu ancaman, apalagi ngopi itu kayak seolah kayak ancaman buat kita, guys. Jadi seolah-olah ini bahaya. Yang menciptakan bahaya itu kamu sendiri, bukan makanannya, bukan kopinya, ya, bukan minyaknya, bukan pedasnya, tapi kalian sendiri yang menciptakan. Buktinya apa? Sekarang oke, kalau makanan bisa masuk akal. Tapi kenapa gara-gara orang terkena anxiety disorder ketika ada di tempat keramaian, jauh dari rumah, apalagi ditinggal kencing sama saudaranya, ditinggal sebentar di tempat keramaian, itu kenapa dia kambuh, kenapa dia kumat? Apa mau menyalahkan apa mau menyalahkan makanan? Kendali dia nggak makan, dia kan lagi di tempat keramaian. Apa mau menyalahkan, aduh saya gara-gara nggak tidur malam, aduh gara-gara saya begadang? Nggak bisa, guys. Yang perlu disalahkan adalah pikiran kalian, mindset kalian, secara berpikirnya. Di situ, guys. Jadi kembali, bukan kita nggak bisa menyalahkan makanan, menyalahkan begadang, menyalahkan ini itu kopi di sebanyak, enggak, guys. Diri kalian sendiri, guys. Jadi, guys, untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, kuncinya ada di dalam pikiran kalian sendiri. Kalian oke deh, gini, guys. Boleh kalian menonton video-video saya, kalian dengarkan, kalian damai, enak. Tapi jangan hanya mendengarkan, guys. Mendengarkan boleh, mendengarkan boleh, tapi harus ada aksi, guys. Kalau kalian mendengarkan tanpa ada aksi, tanpa adanya action, itu kalian akan stuck di situ aja. Untuk kalian yang masih berjuang, guys, silahkan, guys, terapkan metode saya. Coba tonton dari video awal saya, ya, video awal sampai ke sampai pertengahan, itu semua sensasi sudah saya jelaskan, semua treatment dan metode udah saya jelaskan. Tinggal kalian terapi mandiri. Tapi Kang, saya pengen cepat sembuhnya. Oke, dengan setan kamu datang ke tempat saya, silakan hubungi ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi, ke 081223830951. Kalian boleh, kamu datang ke sini, kamu daftar, ya, silakan, boleh, guys. Kalau kamu memang nggak sabar, karena bagi orang-orang terkena anxiety memang nggak sabar. Kalian itu nggak butuh teori, guys. Kalian itu orang terkena anxiety nggak butuh nasihat. Sebetulnya kalian tuh butuh praktek, guys, gitu. Ingat, guys, ya, semua mentor itu hanya teori, guys. Termasuk saya berbicara, itu semua teori, ya, itu semua teori. Pengendaliannya ada di dalam diri kalian sendiri. Kecuali kamu datang sama bener-bener memang dia mentor, ataupun memang dia bener-bener ada mazia, kelebihan, ataupun mempunyai skill ataupun ahlinya, boleh, gitu, boleh, nggak jadi masalah. Jadi kalau kita ikhtiar kepada orang yang bukan yang tidak tepat, itu ya susah, guys, gitu. Kenapa? Kalian di sini akan ada nambah masalah. Tapi kalau kalian ikhtiar sama orang yang tepat, disitulah karena letaknya ketemu solusi, guys. Belajar, guys, ya. Kalian bukan hanya mendengarkan motivasi, edukasi,
terus kalian tersugesti, tapi tetap kalian harus bisa menerapkan, harus bisa action, harus bisa menerapkan metode dari saya dengan caranya apa, praktek guys, gitu ya. Harus ada aksi, harus ada action. Nah, untuk mengalihkan kayak piar-piaran, les-lesan, jantung berdebar, kelingan yang sangat hebat, karena kita tuh pikiran kita sudah tersugesti, termotivasi dengan pikiran sampah, ya bukan pikiran positif tapi dengan pikiran sampah. Contoh, karena kelingan ini hebat, karena kelingan orang normal dengan kelingan orang anxiety beda guys, beda banget. Kalau kelingan orang anxiety itu tiba-tiba ya dadakan kayak liar gitu kan, itu kan bikin was-was, bikin kaget, padahal itu sebentar guys, paling juga beberapa keliran guys, nggak sampai 5 menit guys. Karena yang bikin awet itu kita gitu, ketika berasa liarnya gitu loh guys, kayak aneh gitu, pemandangan kayak aneh, pikiran kayak aneh, kayak nyata nggak nyata, ini mindset kita langsung overhead overhead, langsung pikirannya waduh jangan-jangan saya mau jangan-jangan saya mau pingsan, jangan-jangan saya mau stroke, jangan-jangan saya mau, udah pikiran udah kesana jauh. Nah di situ akhir menimbulkan adrenalin, hormon kortisol berlebih yang menggerakkan adrenalin yang memicu pada pola pikir yang negatif kita. Akhirnya alam bawah sadar kita kerja terus tuh, jangan-jangan, akhirnya dia panik guys, ya pengennya ke IGD lah, pengennya diperiksa, pengennya dikontrol lah, pengennya begini segala macam. Nah itu ngaruh, padahal itu aman gitu, aman banget. Kadang-kadang saya juga lucu sendiri ya, walaupun dia aduh Kang saya udah begini, saya tuh pengennya ketawa gitu, tapi karena apa ya, jadi takutnya. Dan saya pernah di posisi itu guys ya, bayangkan guys, setiap dulu saya masih sehat itu biasa nanganin pasien yang wah, yang hebat-hebat, yang ngeri-ngeri, itu biasa-biasa aja. Semenjak saya terkena anxiety, saya juga nggak bisa menangani pasien, tapi saya juga punya anak buah yang bisa yang dikatakan, yang saya ajarin pada mereka, yang mereka juga bisa gitu. Cuman anak buah saya belum bisa meriset pola pikir, dan itu perlu diriset guys. Nah, orang anxiety itu nggak butuh obat, nggak butuh ini, nggak butuh herbal, nggak butuh guys. Jadi dia butuh riset aja guys, butuh riset yang baik dan kepada orang yang tepat. Cara meriset seperti apa? Makanya alhamdulillah orang-orang kami yang sudah datang itu mereka cepat sembuh gitu, cepat pulang, ya udah, dia udah datang, dia bawa beban, pulang ya dia meneral beban, dia ringan, makanya happy. Udah waktunya kalian bangkit seperti itu. Jadi kalian nggak usah menyerah guys, yang belum bisa berkunjung ke tempat saya nggak usah menyerah, kamu tinggal terapkan metode dari saya, kamu jalankan, kamu action, kamu aksi di situ, asalkan dengan konsisten ya. Ingat teman-teman, konsisten. Ya walaupun harus sabar guys, kalau tidak ketemu dengan saya, kalian bisa di rumah terapi mandiri itu bisa, tapi ya harus sabar, harus konsisten, dan itu penting buat kalian bagi yang masih berjuang pemulihan untuk gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder. Tetap semangat ya gitu teman-teman. Nah, ketika ada sensasi apapun ya yang muncul, yang terkenalnya 1001 sensasi, itu kalian jangan dibawa rebahan, jangan dibawa tiduran, apalagi melamun. Harus banyak aksi, harus banyak beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, interaksi, itu penting buat kalian. Kalian jangan takut guys. Seperti kayak jalan kaki, olahraga pagi itu sangat ngaruh banget, besar guys faedahnya, besar manfaatnya, itu ngaruh. Apalagi kita orang terkena anxiety kan sepertinya stres ya. Stresnya itu bukan kayak ODGJ ya, stresnya itu memang stres karena sedang lagi ketakutan. Jadi seolah-olah kita tuh lagi gedah gulana, yang dikatakan ya subhanallah lah, saya paham bener dari posisi kalian tuh, seolah-olah kita ini kayak nggak lama lagi, hidup kita kayak nggak lama lagi, merasa orang paling terpuruk, merasa orang paling menderita. Itu sebenarnya salah guys. Anxiety disorder itu mengajarkan kalian menjadi orang yang paling kuat dan menjadikan orang yang paling terbaik guys. Jadi kalian nggak perlu takut. Semuanya itu, semua penyakit apapun, apalagi hanya anxiety, itu ada obatnya guys. Ya, ada obatnya ya. Asalkan kalian ikhtiar kepada orang yang tepat. Nah itu penting. Tapi kalau ikhtiar walaupun kalian buang duit gede juga, kalau bukan kepada orang yang tepat, percuma guys. Amsyong puhau kia-kia mau sinalah, nggak akan ada hasil. Jadi bismillah guys, dari sekarang mau sampai kapan lagi kalian untuk berubah. Ingat guys ya, kebahagiaan itu kalian sendiri yang menciptakan. Bangkit pun juga kalian sendiri yang menciptakan. Sembuh juga kalian sendiri yang ikhtiar, yang menciptakan, yang bikin action dari diri kalian sendiri. Semangat kalian sendiri yang menciptakan. Oke, berpikir yang cerdas,
hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Besok yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Itu orang yang cerdas. Kalian belajar dari situ. Stop. Kita sudah buang-buang waktu, guys. Kita sudah buang-buang waktu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Contoh gini, masa yang akan datang, hari yang akan datang, itu yang belum jelas, yang belum pasti, tidak usah kau pikirkan. Dan stop juga kita melihat masa lalu, guys. Dan stop juga kalian meratapi hanya ketakutan. Sensasi yang begini, takut penyakit berat, takut penyakit kronis, dan takut M. Kenapa kalian itu selalu takut M? Kenapa sih? Mungkin kamu anggapannya itu sesuatu M itu sesuatu yang menyakitkan gitu, sesuatu yang mengerikan. Tidak, guys. M itu suatu perjumpaan kita bersama dengan kekasih kita, Tuhan kita, alam semesta kita yang menciptakan kita. Tuhan itu sesuatu yang dirindukan oleh kita, guys. Jadi kalau M itu bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang menyakitkan, tidak, guys. Justru kalian diberikan anxiety disorder, itu Tuhan itu lebih tahu bahwa kepingin agar kita itu kembali kepada Sang Rob, Sang Khalik itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak sakit. Belajar dari situ, guys. Kalian harus semangat. Dan orang-orang terkena anxiety adalah orang-orang pilihan, yang kalian itu orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang paling kuat, yang paling baik, yang paling bahagia, yang paling banyak berguna dan banyak manfaatnya. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu kalian akan menjadi orang yang bermanfaat. Kalau dulu saya tidak terkena anxiety disorder, nggak mungkin saya itu jadi mentor saat ini. Mungkin nggak akan dikenal oleh kalian semuanya. Jadi saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan pada waktu itu suatu anxiety buat saya, kecemasan untuk saya, karena saya belajar dari rasa takut, belajar dari rasa was-was, belajar dari rasa khawatir, belajar dari rasa cemas, dan semuanya itu tidak berbahaya dan tidak akan pernah terjadi. Ini hanya halusinasi, tipuan setan belaka, guys. Obatnya ada di dalam pikiran kalian sendiri. Kalian nggak perlu takut khawatir sama saya berlebih lagi, nggak usah perlu takut, guys. Kalian perlu belajar untuk mengabaikan pola pikir negatifnya, kurangi rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebihnya, lawan rasa malesnya, khawatir yang berlebihnya, lawan, guys. Kamu satu kata bagi penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saudara, satu kata, lawan rasa takutnya, lawan rasa khawatirnya, lawan rasa was-wasnya, lawan rasa malasnya, lawan rasa gelisnya. Wajib dilawan. Itu saja, guys, yang bisa saya sampaikan, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelek dari saya pribadi, alisan makhluk atau walisan. Saya manusia biasa, masalah akhlak, dan mohon maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.